فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma hadirin jamaah bubar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita untuk panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita banyak kenikmatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa hadir di acara bukber di sore hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita sore tahun kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa risalah Islam ini dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan cahaya Islam, dengan pengorbanan waktu, tenaga, keluarga, semuanya beliau korbankan demi tegaknya nilai Islam. Hadirin jamaah bubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan sedikit menyampaikan, karena salah satu bentuk kewajiban kita pada saudara kita adalah untuk saling menasehati. Di kesempatan yang mulia ini sedikit saya menyampaikan bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak boleh lepas dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lepas dengan apa makna daripada syukur itu sendiri. Disebutkan bahwa syukur itu terdiri dari atas 3 huruf, sin, kaf, dan ro, sakaro. Ini adalah merupakan ungkapan terima kasih ketika kita bersyukur. Dalam hadis itu disebutkan man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atau bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bentuk syukur adalah ucapan terima kasih. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat dan hidayahnya, tentunya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ya, kita harus bersyukur. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tabrani, bahwasanya Allah Ta'ala, ya Ibnu Adam, innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Bukhari.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia lupa, artinya dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia dalam keadaan pertama mungkin dalam keadaan bermaksiat. Ya. Kalau tidak dalam keadaan hal yang sia-sia, ya, seperti itu. Maka di slide itu adalah seperti itu dalam hukum. Kemudian yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun asykaron nas. Jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah engkau yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi banyak di antara supaya kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersikap warok, tetap qanaah, sehingga apa? Jangan warok, qanaah, sehingga apa? Apa yang Allah berikan, baik itu banyak, sedikit, ataupun bagaimanapun, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ajaban li amri mu'min, in amrahu kulluhu khair wa la sadaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu syarra syakara fa kana khairan lahu wa in asobathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguhnya mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika diberi kesenangan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kegembiraan. Wa in asabathu dharra, ketika diuji, ditimpa ujian, sabar, maka dia senantiasa bersabar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna syukur. Asyukru yakunu bi qalbi wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan, anggota badan, adapun alhamdu hanyalah di lisan. Jadi syukur itu harus diungkapkan dengan hati, bahwa hati kita itu meyakini nikmat kesehatan ataupun apapun itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita dengan ucapan syukur alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah setiap apa yang Allah berikan, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Bentuknya apa? Dengan melakukan ibadat. Kalau dengan harta yang kita miliki, kita sedekahkan dalam kebaikan, membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Bukan hanya linafsi saja, bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Dalam hadis kan disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebatas mana manfaat kita kepada orang lain. Kalau masih sedikit, ya perlu kita tinggalkan, dan kita itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang paling berguna bagi orang lain. Mungkin tetangganya nggak bisa masang gas, kita langsung ikut andil, tidak bisa dan lain sebagainya, ya kita bantu. Apa yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Walau soal yang mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan hikmah dan keterangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.